Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Trihapsari dengan NPM 2215061025 dari kelas PSTIA. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi praktikum Embedded System judul 1, yaitu pengenalan Embedded System, untuk memenuhi tugas praktikum judul 1 Embedded System saya. Jadi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian embedded system. Jadi embedded system adalah sistem komputer khusus yang dirancang untuk melakukan satu atau beberapa tugas spesifik dan seringkali dengan persyaratan real time. Nah, tidak seperti komputer umum, general purpose komputer. Sistem tertanam atau embedded system biasanya dioptimalkan untuk efisiensi, ukuran, biaya, dan reliabilitas. Nah, contoh dari sistem tertanam atau embedded system ini termasuk perangkat elektronik, konsumen, peralatan medis, sistem otomotif, perangkat komunikasi, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih perbedaan antara microcontroller dan microprosesor. Oke, jadi untuk perbedaannya, jika microcontroller integrasinya itu menggabungkan CPU, memori, itu RAM, ROM, flash, dan peripheral input atau output dalam satu chip. Sedangkan dalam mikroprosesor, komponennya itu terpisah. Jadi biasanya hanya berisi CPU saja dan memerlukan komponen tambahan seperti RAM, ROM, dan perangkat input atau output eksternal untuk berfungsi. Selanjutnya, untuk aplikasi, jika microcontroller itu digunakan untuk aplikasi spesifik yang memerlukan kontrol sederhana seperti pengaturan mesin cuci, pengontrol suhu, sistem otomatisasi rumah. Sedangkan aplikasi dari mikroprosesor itu digunakan dalam komputer umum dan aplikasi yang memerlukan kemampuan pemrosesan tinggi seperti PC, server, dan juga laptop. Nah, selanjutnya untuk biaya dan ukuran dari mikrocontroller itu biasanya lebih kecil dan lebih murah dibandingkan mikroprosesor. Contohnya itu untuk mikrocontroller ada Atmel AVR, PIC, ARM, Cortex-M. Nah, selanjutnya untuk mikroprosesor itu kinerjanya lebih kuat dalam hal kecepatan dan kemampuan pemrosesan dibandingkan mikrocontroller. Nah, contohnya itu ada Intel Core, AMD Ryzen, dan ARM Cortex-I. Nah, selanjutnya kita akan membahas Arduino Uno. Arduino Uno adalah salah satu papan pengembang atau development board yang populer dalam komunitas hobi dan pendidikan elektronika. Jadi bisa dilihat di sini sudah ada gambar dari Arduino Uno di mana terdapat berbagai macam komponen dan juga portnya. Nah, di sini kita akan membahas komponen dan juga port yang terdapat di Arduino Uno. Jadi yang pertama ini ada port daya atau power. Nah, untuk spesifikasinya itu VIN-nya itu ada input tegangan eksternal 7 sampai 12 volt. Kemudian ada 5 V itu output tegangan stabil 5 volt. Kemudian 3,3 V itu output dengan tegangan stabil 3,3 volt. Dan ada GND atau ground. Selanjutnya, terdapat pin digital atau digital pins. Nah, untuk spesifikasinya itu pins 0 sampai 13 itu dapat digunakan sebagai input atau output digital. Dan pins 2 dan 3 itu mendukung interrupt eksternal. Selanjutnya, terdapat pin analog. Nah, untuk pin analog ini spesifikasinya ada A0 sampai A5 dan digunakan untuk membaca sinyal analog dengan tegangan 0 sampai 5 volt dengan resolusi 10 bit. Kemudian terdapat port komunikasi. Nah, untuk spesifikasinya itu ada UART atau pin 0 atau RX dan pin 1 CX untuk komunikasi serial. Kemudian ada I2C di mana pin A4 atau SDA dan A5 atau SCL untuk komunikasi I2C.
Lalu terdapat SPI, nah ini tuh pin 10 atau SS, 11 MOSI, 12 MISO, dan 13 SCK untuk komunikasi SPI. Selanjutnya terdapat komponen power jack itu untuk memasukkan tegangan eksternal menggunakan adaptor. Lalu terdapat port USB yang digunakan untuk menghubungkan Arduino Uno ke komputer untuk pemrograman dan komunikasi serial. Selanjutnya terdapat reset button yang digunakan untuk mengatur ulang papan. Dan ada LED. Nah, jadi LED ini terintegrasi pada pin 13 untuk indikator dasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke Arduino IDE. Jadi Arduino IDE atau Integrated Development Environment adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengkompilasi, dan mengunggah kode papan Arduino. Nah, terdapat beberapa fitur dari Arduino IDE. Di antaranya, yang pertama terdapat editor kode, yang dimana fungsinya itu untuk menulis dan mengedit kode sumber atau sketch dengan penyorotan sintaks. Jadi di blok dulu gitu. Nah, kemudian terdapat kompilasi yang dimana berfungsi untuk mengkompilasi kode menjadi format yang dapat dipahami oleh microcontroller pada papan Arduino. Selanjutnya ada unggah atau upload. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengunggah kode yang sudah dikompilasi ke papan Arduino melalui USB. Selanjutnya terdapat monitor serial yang merupakan alat untuk berkomunikasi dengan papan Arduino melalui port serial yang berguna untuk debugging dan monitoring. Selanjutnya, untuk Arduino IDE itu mendukung berbagai jenis papan Arduino dan dapat diperluas dengan berbagai pustaka atau library untuk mendukung berbagai sensor dan modul tambahan. Baiklah, cukup sekian video untuk penjelasan pengenalan embedded system yang dapat saya sampaikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum embedded system judul 1. Dan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.